Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola untuk penggemar sepak bola seluruh Indonesia. BRI Super League baru saja menyelesaikan putaran pertama, di mana Persib Bandung memastikan diri menjadi pemuncak klasemen sementara untuk putaran pertama setelah mengalahkan Persija Jakarta 1-0 di GBLA melalui gol tunggal Beckham Putra pada menit keempat. Dengan hasil ini, Persib Bandung memimpin klasemen dengan raihan poin 38. Di peringkat kedua ada Borneo FC dengan poin 37, lalu di peringkat 3 Persija Jakarta dengan poin 35, dan peringkat 4 ada Malut United dengan poin 34. Kemarin hari Senin, putaran pertama ditutup oleh pertandingan PSBS Biak yang mengalahkan Bayangkara FC dengan skor 4-1, dan Persijap Jepara yang kalah 0-3 dengan Dewa United. Persijap kalah di kandang sendiri di 0-3 melawan Dewa United. Dengan hasil ini berarti di dasar klasemen itu peringkat 16 itu ada Persis Solo dengan poin 10, lalu di peringkat 17 Semen Padang dengan poin 10, dan juru kunci peringkat 18 itu Persijap Jepara dengan poin 9. Ini sangat mengejutkan karena di awal musim Persijap Jepara sangat mengejutkan, bisa mengalahkan Persib Bandung, juara bertahan di kandang sendiri. Namun pada akhir putaran pertama ini Persijap Jepara berada di juru kunci. Yang mengejutkan itu Persita Tangerang di peringkat 5, padahal musim lalu itu hampir terdegradasi. Oke, Persib Bandung memastikan dirinya sebagai juara paruh musim setelah mengalahkan Persija Jakarta pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2026. Pertandingan ini sangat panas, tensi tinggi, karena sejarah di awal tahun 2000-an antara kesalahpahaman antara dua supporter, sehingga menjadikan partai ini adalah partai yang paling terbesar mungkin yang dimiliki oleh sepak bola Indonesia ya. Ini juga disebut sebagai partai terbesar di Asia Tenggara karena tensinya itu sangat tinggi di antara dua supporter. Persib Bandung, Bojan Hodak menurunkan formasi 4-2-3-1 dalam pertandingan ini. Reza Paku Alam tidak tergantikan sebagai penjaga gawang, lalu di 4 backnya itu ada Kakang di sebelah kanan, di duet di tengah itu adalah Julian Cesar dan Mat Ricardi, di kiri itu ada Dewangga, lalu di 2 di tengah itu Aliano Reinders dan Maklok, dan 3 di belakang striker itu ada Berginho, Tom Haye, dan Beckham Putra. Lalu di depan Bojan Hodak tidak menurunkan Ramon Tangkyu, tapi menjadikan William Barros sebagai striker tunggal. Sementara dari Persija, Mauricio Sosa itu menurunkan formasi 4-3-3 di atas kertas, di mana Eduardo sebagai penjaga gawang, lalu 4 back di tengah itu ada Tubarao, lalu di tengah itu Rizky Ridho berdua dengan Thales, di kiri Jordi Amat, lalu 3 di depan itu ada Hanis Sabani, Donitri, dan Van Basti Sosa. Lalu di depan Alano, lalu ada Excel dan Maxwell. Kenapa di atas kertas? Karena secara permainan di atas lapangan Persija lebih ke 3-4-3, di mana 3 back itu adalah Rizky Ridho, Thales, dan Jordi Amat. Di wingback kanan itu Tubarao, dan di kiri Donitri, di tengah itu ada Hanif Sabandi dan Van Basti. Di depan tetap Alano, Excel, dan Maxwell.
Pertandingan ini berjalan cukup panas ya, itu terbukti dari kartu merah yang dikeluarkan oleh wasit dari Korea. Persib berhasil mencuri gol di awal pertandingan melalui serangan balik dari Bergenho yang gagal diantisipasi dengan baik oleh Tubarao, sehingga ada blunder dari Tubarao yang bisa dimanfaatkan oleh Beckham Putra di menit keempat. Ini juga sudah saya bilang di video sebelum pertandingan, di mana kedisiplinan transisi dari kedua tim itu menjadi kunci dalam pertandingan ini, karena kita ketahui Persija itu bermain dengan garis pertahanan yang tinggi, banyak gol yang lahir dari counter attack, seperti ketika Persija melawan Semen Padang, di mana Jordi Amat bunuh diri ya setelah counter attack gagal menghalau crossing dari pemain Semen Padang. Nah, ini juga terlihat di gol Beckham Putra ini. Namun kali ini Tubarao yang gagal mengantisipasi crossing dari Bergenho. Setelah gol Beckham Putra, Persija bermain keluar menyerang, Persib hanya menunggu, sesekali melakukan serangan balik, tapi kita ketahui Persija ini cukup baik dalam ball position, namun tidak banyak peluang juga, hanya 2-3 peluang lah yang cukup matang yang dihasilkan oleh Persija, yaitu sundulan Excel, lalu umpan Alano kepada Maxwell yang bisa diantisipasi oleh Teja pada pertandingan sore ini bermain cukup baik, berhasil menyelamatkan atau melakukan penyelamatan yang sangat krusial. Menurut saya sih Teja yang harus menjadi man of the match di pertandingan kali ini. Lalu di babak pertama itu ada peluang dari Alano juga yang melakukan shooting dari jarak jauh, namun terkena mistar, bola reboundnya juga gagal dimanfaatkan oleh Excel. Babak pertama juga seperti itu, peluangnya tidak banyak, hanya 3 peluang emas dari Persija. Persib juga tidak banyak peluang, hanya gol dari Beckham Putra dan shooting jarak jauh yang Beckham Putra yang melambung ke atas. Babak kedua masih sama, diawali Persija menguasai permainan ball position, namun kartu merah di menit ke 53 kalau tidak salah. Tubarao yang menginjak kaki Beckham Putra itu mengubah jalan permainan, karena dengan kartu merah ini Persib keluar menyerang, tidak sepenuhnya pertandingan dikuasai oleh Persija, karena tidak banyak juga peluang yang dihasilkan oleh Persija, malah Persib beberapa kali ada peluang emas ya. Persija hanya punya peluang dari free kick yang sundulan Van Basten, double save dari Teja, di mana sundulan Van Basten bisa dihalau, lalu bola reboundnya diambil oleh Excel, juga di save oleh Teja. Ini luar biasa Teja Pakualam melakukan double save. Mungkin itu aja yang peluang matang dari Persija ya di babak kedua. Malah Persib itu melalui Adam Alis, melalui counter attack, tendangannya masih menyamping, lalu ada Ramon Tangkyu juga lalu serangan balik, di mana tendangannya bisa ditepis oleh Eduardo, dan sundulan dari Julio Cesar yang memanfaatkan bola mati dari Tom Haye yang masih bisa ditepis oleh Eduardo. Tidak banyak peluang juga dihasilkan kedua tim, hanya Persija cukup baik ya, karena walaupun dengan 10 pemain masih bisa menguasai ball position. Namun Bojan Hodak sangat cerdas untuk pertandingan ini. Dia menerapkan man-to-man marking. Pertama dilakukan oleh Kakang kepada Maxwell. Maxwell hanya sekali peluang emas itu yang menerima umpan dari Alano. Yang umpan dari Alano di tengah, dia mencari ruang, tembakannya bisa diantisipasi oleh Teja. Selebihnya Maxwell seperti terkunci oleh Kakang.
Alano juga ditempel ketat oleh Dewangga, namun Alano masih bisa sih ada pergerakan atau umpan-umpan yang berbahaya. Selebihnya itu sangat terbaca sih permainan dari Persija, mengandalkan sayap, tapi kecerdasan dari Bojan Hodak menerapkan man-to-man marking dan bermain sabar, karena inilah kekuatan dari Bojan Hodak yang bermain menunggu, melakukan counter attack yang berbahaya. Itu kunci dari strategi dari Bojan Hodak. Itu aja mungkin untuk pertandingan, karena tidak banyak peluang lagi. Persib berhasil mengamankan kemenangan 1-0. Persija gagal memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Dengan hasil ini Persib memimpin atau juara separuh musim BRI Super League. Untuk pertandingan ini juga kita harus apresiasi Bobotoh ya. Bobotoh sangat damai, tidak ada pelemparan-pelemparan, hanya pressure di pertandingan itu wajar. Nyanyian-nyanyian untuk menekan tim lawan itu sangat wajar. Koreonya juga sangat edukatif ya, tidak menghina, tapi cukup baik ya koreo yang ditampilkan oleh Viking dan Bobotoh. Jadi ini adalah contoh dan pesan kepada supporter-supporter lain, terutama Jackmania, agar ke depan Bobotoh, Viking dan Jackmania itu bisa berdamai. Oke, sekian video kali ini. Nanti kita update lagi apabila dengan berakhirnya putaran pertama dibuka jendela transfer tengah musim ya. Ada beberapa isu-isu, mudah-mudahan bisa kita update setelah ada transfer penting di semua tim Liga BRI Super League, terutama Persib Bandung. Oke, terima kasih. Apabila ada kritik dan saran, mohon masukannya agar channel ini berkembang. Mohon subscribe-nya agar kita bisa live reaction ketika ada pertandingan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh.